Tetapi secara umum, teman-teman, KDRT bisa terjadi oleh karena hilangnya keharmonisan di dalam rumah tangga tersebut. Nah, kenapa keharmonisan dalam rumah tangga tersebut bisa hilang? Ya, teman-teman, kembali kita ketemu di Inspirasi Mr. Masker. Teman-teman, kali ini saya ingin menyinggung seputar KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Anda mungkin pernah mendengar peristiwa KDRT yang ada di sekitar Anda, atau mungkin Anda mendengar kabar-kabar tentang KDRT. Ya, saya tidak ingin mengupas kabar-kabar tersebut, teman-teman, tetapi saya ingin mengajak Anda untuk bagaimana kita bisa menghindari terjadinya KDRT dalam rumah tangga kita atau dalam keluarga kita. Ya, secara umum KDRT ini adalah sebuah tindakan kekerasan, teman-teman, yang dilakukan di lingkungan keluarga, entah itu oleh salah satu pasangan atau mungkin oleh keduanya. Ya. Nah, KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga ini, teman-teman, akibatnya cukup fatal. Karena bukan hanya mengakibatkan terjadinya korban, tetapi dampak kedepannya secara psikologis juga ini akan berpengaruh kepada keluarga yang lain, terutama kepada anak-anak dari pasangan tersebut. Tidak menutup kemungkinan akan terjadinya keretakan hubungan antar keluarga besar dari pasangan tersebut. Nah, secara umum, teman-teman, saya mengamati dan saya mempelajari, saya kaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang saya dapatkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Ternyata peristiwa KDRT ini terjadi oleh karena hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Terlepas dari apa yang menjadi penyebab utama dari KDRT tersebut, tetapi secara umum, teman-teman, KDRT bisa terjadi oleh karena hilangnya keharmonisan di dalam rumah tangga tersebut atau di dalam keluarga tersebut. Nah, kenapa keharmonisan dalam rumah tangga tersebut bisa hilang atau bisa luntur? Ini seiring dengan lunturnya perasaan cinta dalam diri pasangan tersebut. Entah itu dalam diri salah satu pasangan atau dalam diri keduanya. Ya, jadi perasaan cinta itu sudah mulai luntur, teman-teman. Nah, kalau kita perdalam lagi, apa sih yang menjadi penyebab lunturnya perasaan cinta tersebut? Nah, ini banyak sekali, teman-teman. Ya, melalui dua faktor. Satu, faktor dari luar, dan satu lagi faktor dari dalam. Nah, faktor dari luar, ya, beberapa contohnya adalah pengaruh lingkungan, kemudian juga mungkin pengaruh keluarga, ya, pengaruh orang-orang yang cenderung memprovokasi atau pengen mencampuri urusan keluarga, ya, dan beberapa penyebab lain. Sementara faktor dari dalam itu dipengaruhi oleh sifat atau sikap atau karakter dari pribadi tersebut, ya, cara pandang yang salah mungkin, ya, kemudian ketidakmampuan pribadi tersebut dalam mengendalikan diri, mengendalikan emosi, ya, dan lain-lain. Intinya adalah lebih kepada mental, psikologis pribadi tersebut. Itu. Nah, kali ini, teman-teman, dalam video kali ini saya tidak akan membahas secara panjang lebar tentang KDRT ini, namun saya akan menyinggung dua hal, yaitu tentang keharmonisan dan juga cinta. Judul dari video ini tadi saya tulis adalah Kembali kepada Cinta, Kiat Jitu Atasi KDRT. Jadi judul ini sengaja saya pilih, harapannya adalah ketika kita semua kembali kepada cinta, menempatkan cinta itu pada posisi pertama kehidupan kita, harapannya tidak akan pernah terjadi lagi yang namanya KDRT. Tidak akan ada lagi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena semua hal yang didasari oleh cinta, itu pasti hasilnya akan menyejukkan hati, akan membahagiakan, akan menyenangkan, akan menggembirakan. Saya ambil satu contoh, teman-teman, dari salah satu tayangan video yang ada di internet, ya, ada di YouTube dan juga ada di aplikasi lain. Saya pernah melihat seorang pria, kalau tidak salah pria ini awalnya adalah pedagang nasi, ya, nasi Padang kalau tidak salah. Kemudian singkat cerita dia mendedikasikan dirinya untuk merawat kucing. Jadi dia ketika ada di jalan dia melihat kucing, entah kucing itu sakit, entah kucing itu kotor,
Dia ambil teman-teman, dia ambil, dia bersihkan, dia rawat dengan baik sampai kucing itu sembuh. Dia tidak kenal kucing itu teman-teman. Dan tidak jarang pula dia harus mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri untuk biaya perawatan dari kucing tersebut. Nah, di sini saya tidak ingin membahas tentang kucingnya, tetapi saya ingin membahas apa yang menjadi dasar dari pria ini melakukan tindakan tersebut. Ya, bukan sebagai sebuah pansos atau bukan sebagai sebuah konten ya, atau mungkin hanya sekedar mencari sensasi. Tidak, saya tidak melihat itu dalam diri pria ini. Yang saya lihat adalah ketulusan hati, adanya rasa cinta terhadap makhluk lain, ya, terhadap ciptaan Tuhan. Sehingga cinta tersebutlah yang kemudian mengalahkan rasa jijik, ya, yang kemudian membangkitkan dirinya untuk benar-benar ingin agar kucing itu bisa kembali sehat, kembali pulih, ya, bisa hidup layak seperti kucing-kucing sehat yang lain. Nah, dasar cinta itulah teman-teman yang akan membuat kehidupan kita menjadi lebih harmonis tadi, ya, penuh dengan kebahagiaan. Seandainya semua keluarga menempatkan cinta dalam posisi utama, ya, saya yakin tidak akan terjadi KDRT. Meskipun taruh kata pasangan Anda melakukan kesalahan, Anda sudah dibuat kecewa, Anda sudah dibuat jengkel. Namun ketika Anda memiliki cinta, Anda tidak akan sampai hati, Anda tidak akan tega. Kenapa? Karena cinta itu bukan kekerasan. Cinta itu adalah kasih. Cinta itu adalah kebaikan. Ketika Anda menempatkan cinta dalam diri Anda, tertanam jauh di dalam pikiran bawah sadar Anda, segala tindakan Anda akan dikendalikan oleh cinta. Ketika Anda ingin berkata kasar pun, bawah sadar Anda sudah mengingatkan Anda, sudah membawa Anda kepada tindakan cinta tadi. Anda tidak akan sampai hati. Namun ketika cinta itu sudah mulai luntur, cinta itu sudah mulai hilang, Anda menempatkan cinta itu mungkin di urutan kedua, ketiga, keempat, atau bahkan Anda tidak menempatkan cinta itu di urutan penting kehidupan Anda, maka kekerasan itu akan sangat mudah terjadi. Nah, ini sebenarnya berlaku bukan hanya dalam lingkup keluarga saja, dalam lingkup kehidupan Anda sehari-hari, ya, dimanapun, dalam situasi apapun. Ketika Anda menempatkan cinta di dalam diri Anda pasti akan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan cinta tadi atau dengan kasih tadi. Itu. Nah, lantas berikutnya, bagaimana caranya agar kita bisa kembali memiliki cinta, atau bagaimana kita bisa menempatkan cinta sebagai tempat teratas dalam kehidupan keluarga kita? Caranya adalah dengan kembali kepada sumber dari cinta itu sendiri, yaitu kepada Sang Ilahi, pemilik alam semesta ini, pencipta alam semesta ini, kepada Tuhan. Teman-teman, Anda bisa melihat, ya, Anda bisa melihat, Anda bisa mencermati, Anda bisa merenungkan ajaran yang Anda ikuti saat ini, atau mungkin keyakinan yang Anda ikuti saat ini. Apa poin dari ajaran tersebut? Saya yakin teman-teman, dasar dan poin dari ajaran keyakinan Anda itu adalah cinta. Entah itu bagaimana Anda menyebutnya dalam keyakinan Anda, tetapi dasarnya adalah cinta. Tuhan menciptakan alam semesta dasarnya juga karena cinta. Kita diciptakan Tuhan juga dasarnya karena cinta. Nah, oleh karena itu, untuk bisa mendapatkan kembali cinta dalam hati kita harus kembali kepada Sang pemilik cinta itu sendiri, agar Tuhan, Sang penguasa alam semesta ini, kembali menumbuhkan rasa cinta itu di dalam hati kita. Secara teknis teman-teman ya, dalam kehidupan Anda bisa meningkatkan kegiatan beribadah Anda, ya, kegiatan beribadah Anda, doa, sembahyang, mendengarkan ceramah-ceramah tentang kebaikan, ceramah-ceramah keagamaan, meningkatkan pengendalian diri yang lebih baik, ya. Nah, itu bisa membantu untuk menumbuhkan perasaan cinta. Kemudian untuk lingkungan keluarga tidak kalah penting adalah mengingat kembali dan memegang kembali komitmen pernikahan dari keluarga tersebut, ya. Pada saat seseorang menikah, di sana seseorang kemudian mengikat janji pernikahan. Nah, janji pernikahan itulah sebenarnya yang menjadi perekat paling kuat agar cinta itu tetap melekat dalam hati masing-masing. Ini tidak mudah teman-teman, ini tidak mudah, tetapi
Bisa, dan saya yakin pasti bisa. Jika kita menempatkan sumber cinta itu di dalam hati kita, maka cinta itu akan dengan mudah muncul dan bertumbuh dalam hati kita. Kita akan memiliki berjuta-juta hal tindakan yang didasari oleh perasaan cinta itu. Kita akan lebih mudah memaafkan, kita akan lebih mudah menerima orang lain apa adanya, ya. Kita akan lebih mudah untuk berbuat baik, ya. Menghargai orang lain, menghargai pasangan, mengerti perasaan orang lain, mengerti perasaan pasangan, dan lain sebagainya. Itu, ya. Teman-teman, mudah-mudahan sharing ini atau video ini bermanfaat untuk kita semua. Anda bisa menangkap isi dari video ini, ya. Dimana kesimpulan dari video ini adalah, mari kita bersama-sama menjaga, bersama-sama memerangi tentang KDRT ini, agar KDRT ini tidak terjadi dalam lingkungan keluarga kita. Kunci utamanya adalah kita harus menjaga yang namanya keharmonisan rumah tangga, keharmonisan keluarga, dengan menempatkan cinta di posisi teratas dalam diri kita, dalam kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat kita. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akan bagikan atau sharingkan juga hal-hal lain yang masih berhubungan dengan cinta, dengan keharmonisan, dengan pengembangan kepribadian, dan juga hal-hal lain tentunya yang memiliki nilai-nilai baik dan nilai positif. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.